Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, boleh tahu Bu dengan Ibu siapa dan di mana? Saya itu Ibu Sirin dari Cikarang. Oke, Ibu. Cikarang. Ya, oke. Ibu kemarin itu waktu itu pernah bilang ada keajaiban selawat. Boleh diceritakan Bu sejak awal Ibu mengamalkan selawat sampai mengalami keajaiban? Iya, gini Ustadz. Tahun tahun kemarin ya 2000 sebelum ada corona itu kan saya sakit. Sakit apa, Bu? Asam urat tinggi. Oke. Jempol tangan saya itu bengkok gitu, jadi susah untuk dilurusin, sakit sekali. Udah saya bawa ke tukang urut, bawa ke dokter, tapi nggak sembuh juga. Akhirnya kan waktu itu kan ada lihat YouTube. Sebelumnya sih saya nggak pernah lihat YouTube karena kan kalau itu kan mahal paketnya, jadi saya nggak biasa lihat. Terus udah mulai corona itu kan ada yang pada pasang wifi gitu, saya ikutan pasang wifi. Kalau pasang wifi kan bebas gitu. Saya buka lah YouTube gitu. Terus ada Ustadz Muklis. Terus ada di situ ada testimoni salawat gitu ya. Ada yang ATM terisi sendiri, ada yang sembuh dari sakit, ada yang macam-macam lah gitu. Masa iya sih gitu, saya pertama-tama. Terus saya coba deh, jempol saya ini saya urut gitu sendiri sambil sambil rebahan, sambil saya urut, saya bacain sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kayak gitu. Terus? Berhari-hari gitu. Akhirnya lama-lama sembuh gitu, sampai sekarang tuh sudah sembuh total gitu. Oh gitu. nggak sakit lagi, nggak ada lagi nggak ada kambuh lagi, Bu? Tadinya tuh bengkok, jadi kalau dilurusin gitu sakit. Jadi kalau aktivitasnya sakit sampai diperban, sampai kayak pakai digip gitu biar sembuh gitu, tapi nggak sembuh juga. Terus saya selawatin itu berapa hari gitu, sekarang udah sembuh, sampai sekarang total sembuh. Saya pokoknya udah sembuh total kayak biasa gitu. Tadi Ibu bilang jari Ibu yang bengkok ya? Apanya tadi yang bengkok, Bu? Jempol kanan, jempol tangan kanan. Oh, itu bengkok kenapa, Bu, waktu itu? Gara-gara apa? Ini asam urat tinggi, Ustadz. Oh iya, oke. Kalau itu kan suka linu sampai 15 kalau dicek di dokter itu. Asam urat kan normalnya cuman kalau perempuan kan kalau nggak salah 6 apa 7 gitu. Saya itu sampai kadang 12, 13 kayak gitu. Oke. Jadi Ibu nggak pernah asam urat lagi sekarang ya? Enggak, misalnya itu terasa pun enggak sakit lah gitu, udah biasa aja gitu. Oke, Bu. Oke, keajaiban yang terus itu juga sering banget gitu, Ustaz, sakit pinggang gitu. Terus? Sakit pinggang. Sekarang hampir nggak pernah sakit pinggang, biarpun saya kerja berat nyuci atau apa gitu. Sekarang nggak pernah. Sekarang sakit pinggang, itu sering. Sekarang semenjak ngambalin sholawat tuh jarang sakit gitu, paling sakit-sakit biasa pilek gitu, berapa hari sembuh kayak gitu. Terus ada lagi itu sakit telinga itu dari lahir, saat yang maaf ini mah agak privasi ya, pokoknya itu jarang diderita orang sih gitu, jadi bikin malu lah gitu sakitnya. Terus pokoknya dari lahir gitu sampai menikah sekarang juga ada, cuman sekarang tuh tahu-tahu udah sembuh aja gitu. Kadang-kadang sampai saya korek-korek gitu, kadang kalau dikorek kan kambuh gitu ya, itu mau nggak Ustadz, sekarang udah sembuh total juga. Nggak saya obatin. Oh iya, cuman sholawat nggak saya obatin. Masya Allah. Oke, kalau masalah itu, Bu, masalah rezeki gimana? Ada keajaiban nggak? Ini awalnya tuh ya, saya kan dulu kan nggak tahu tuh sholawat tuh
Dulu udah pernah tuh di sama Ustadz guru saya tuh waktu baru-baru nikah, katanya apa kita kan ekonominya ya pas-pasan gitu ya. Suruh bangun malam, suruh sholawat gitu ya. Tapi sholawatnya itu nggak terkenal Ustadz. Saya juga nggak pernah dengar itu. Padahal cuman suruh ngamalin. Nah kalau nggak kuat 140, kalau nggak kuat 40, 11 gitu Ustadz. Tapi harus apa sholat tahajud dulu, maksudnya ngamalinnya malam hari gitu. Saya nggak sanggup, saya lupain itu sampai sekarang, bertahun-tahun tuh jarang, soalnya sholat malam tuh berat gitu. Oke, terus namanya terus waktu ngeliat apa YouTube Ustadz kayak Ustadz Yusuf Mansur kayak gitu-gitu kan, yang masalah sedekah gitu, saya malah itunya ngarahnya ke sedekah. Kalau sedekah 10 dibalas 100 kayak gitu-gitu. Pernah itu saya kan punya cincin itu udah sempit gitu, pengen saya jual, sama cincin yang nggak ada suratnya gitu. Maksudnya cincin zaman dahulu, zaman Soeharto lah istilahnya, harga 1 gram 20 emas 24 itu harga 1 gramnya juga belum 24.000 gitu. Saya jual lah cincin itu, terus saya tuh pengen sedekah, pengen dapat yang berkali lipat gitu loh Ustaz. Itu niat saya tuh. Karena ada di sini kan lagi ada pembangunan masjid itu perlu ini. Saya niatnya mau cincin 2 itu mau saya jual, mau saya sedekahin ke masjid 1 juta gitu. Ntar pas itu lakunya kan 3 juta cincin 2. Saya sedekahin ke masjid 1 juta, yang selebihnya saya beliin gelang. Maksudnya biar nggak bolong amat gitu, saya beliin. Terus saya kan berharap banget itu dapatnya berkali lipat gitu ya. Akhirnya enggak gitu, nggak dapat apa-apa gitu. Nggak dapat apa-apa. Pas kebetulan saya kan sampai sekarang belum ada keturunan Ustadz. Saya pas usia pernikahan 5 tahun itu ngadopsi anak dari sepupu saya perempuan. Kebetulan anaknya itu ABK Ustadz. Apa itu? Anak kebutuhan khusus gitu. Itu kan perlu biaya banyak, perlu maksudnya anak mahal lah istilahnya gitu kan. Terus dari itu sekolah itu kan disuruh terapi untuk perkembangan dia. Pas waktu hari saya ngejual ngejual cincin itu, pas lagi waktunya anak saya itu terapi, diantarin ayahnya. Saya ngejual cincin, ayahnya nganterin anak saya itu terapi. Pas mau berangkat ngejual cincin itu kan saya ketemu sama ondel-ondel tuh. Iya. Anak saya kan senang sama ondel-ondel. Saya kasih lah uang 10.000 itu. Ondel-ondel itu. Saya nggak ada pikiran dapat ganti atau apa gitu. Maksudnya saya mengharapinnya ganti yang itu, yang ke masjid, yang sedekah ke masjid itu. Nggak tahunya apa Ustadz, sorenya pas siang lah udah pulang, saya udah pulang dari ngejual, terus suami saya pulang nganterin terapi itu, pulang bawa kue ulang tahun, bawa kado, bawa segala macam gitu Ustadz. Anak saya pas kebetulan hari itu ulang tahun, jadi sama pihak terapisnya itu dirayain ulang tahun di situ, dibikinin kue ulang tahun, dikasih kado. Masya Allah. Terus saya merumur aja, semenjak dia ada itu belum pernah ngerayain ulang tahunnya dia Pak Ustadz. Paling cuma beli kue aja, beli kue buat sendiri gitu. Masya Allah. Saya nggak tahu dari saya ngasih tukang ondel-ondel itu, mungkin pikiran saya terusan. Masya Allah. Ibu dulu kemarin ada cerita katanya gaji suami ibu yang seharusnya terima segini kok bisa terima 2 kali lipat, itu gimana ceritanya Bu? Kan ini tahun kemarin sebelum waktu corona itu kan saya kan
Dulu kan sama ini setiap bulan kan bisa ngirim ke orang tua ya, paling nggak kalau nggak 500 1 juta gitu kan. Yeah. Apa gara-gara suami saya itu kan utang ke ini, ke koperasi di PT kan. Di tengah-tengah sini udah pada apa istilahnya, pada kredit mobil. Suami saya ikutan gitu Ustadz, dia pengen kan anak saya juga kepengen gitu, suka naik mobil orang gitu kan, kasihan. Terus beri utangan lah di PT itu 50 juta. Terus beli mobilnya kan harganya, beli saya kan Ustadz 43 apa 44 gitu kalau nggak salah. Sedangkan gaji suami saya itu nggak ada lemburan tuh, cuman mentok UMR itu kalau nggak salah itu 6 juta gitu. Terus setiap bulannya kan dipotongin 2 juta ya. Yang 1 juta buat angsuran kan, itu angsurannya sampai 5 tahun 50 juta itu Ustadz. Angsurannya satu bulan itu 1 juta. Terus yang 1 juta lagi buat apa namanya, uang SPSI, kesehatan kayak gitu. Pokoknya totalnya potongannya 2 jutaan. Terus kita nih nerimanya cuma 4 juta. Ya maksudnya dicukup-cukupin gitu. Terus udah gitu kan semenjak ada corona itu kan nggak bisa pulang kampung. Biasanya kan saya setiap setahun itu pasti rutin pulang kalau Desember sama Lebaran. Kalau Desember kan selalu dapat bonus. Desember kan dapat Lebaran kan dapat THR, selalu pulang. Pas ada corona itu kan memang ada larangan nggak bisa pulang ya. Terus pas lagi udah reda coronanya, udah reda itu kan udah boleh pulang itu Desember, waktu itu bulan Desember. Pokoknya pengen pulang banget itu, tapi ngelihat gaji anak saya itu kan sekolahnya di khusus kan mahal. Daftar uangnya kan 2,5 juta belum dibayar itu Ustaz. harus lunas bulan itu, bulan Desember itu. Mana pengen pulang, udah kangen banget sama orang tua, pengen pulang. Terus uang itu daftar ulang belum dibayar, gimana ini. Terus kan nerimanya paling kan kalau gaji kan tinggal 4 juta tuh, terus paling dapat bonus kan 1 bulan gaji tuh dapatnya paling nggak 10 gitu kan. Kalau dihitung gitu, kalau pulang kampung kan harusnya paling nggak 5 juta megang. Terus uang daftar ulang 2,5 itu kan udah berapa, 7,5. Buat sebulannya kayaknya nggak cukup buat bayar listrik, buat apa gitu. Terus pas lagi tanggal kan gajian tanggal 25 ya. Terus tanggal 20 gitu kan udah, maksudnya pokoknya apapun keadaannya, pokoknya saya pengen pulang. Pas itu kan juga liburan waktu saya udah itu Ustadz beli tiket, tapi belum saya bayar itu. Udah padahal lewat komputer itu, harusnya nggak boleh itu. Harusnya nggak boleh itu, harus bayar. Udah pasrah aja, pokoknya harus pulang gitu. Udah pas beli tiketnya tanggal 23 kan gajiannya masih tanggal 25. Terus pulangnya saya kan maunya tanggal 27 gitu. Pas udah nyampe tanggal 25 itu suami pulang kan nanya di PT, dari PT pas gajian itu kan suami WA saya. Udah beli tiket katanya. Saya bilang udah, emang udah dapat bonusnya berapa Pak? Saya bilang gitu. Di situ di WA itu suami saya itu 19 juta Ustadz. Itu udah dipotong Pak, 19 juta. Dulu itu udah dipotong sama yang 2 juta utang itu. Jadi dapatnya harusnya dari 10, kalau nggak 12 itu dapatnya 19 juta. Masya Allah Ustaz. Luar biasa ya. Iya. Itu saya kan waktu itu kan ngamalin, coba saya mau ngamalin sholawat. Saya udah sholawatin ATM juga udah pernah. Saya sholawatin selip gaji udah pernah. Saya kan doanya gini Ustaz. Ya Allah,
saya udah kangen banget sama orang tua. Tolong beri saya apa namanya rezeki untuk pulang kampung ketemu orang tua saya selagi orang tua masih ada gitu Ustaz. Akhirnya uang daftar ulang kebayar, kita bisa pulang kampung, apa semuanya bisa pulang kampung, bisa ngasih ke orang tua gitu Ustaz. Kalau tahun-tahun sebelumnya suami ibu selalu dapat bonus kayak gitu juga? Nggak pernah, selama kerja di situ 20 tahun nggak pernah Ustaz, nggak pernah, baru itu. Oh gitu ya? Baru itu. Aneh ya Bu ya? Pernah. Itu sama atasannya yang orang Indonesia kita itu, suami saya itu istilahnya itulah nggak dianggap gitu, padahal suami saya itu selalu ngajarin anak orang baru. Jadi kalau yang disenengin nama dia itu diangkat apa namanya tuh naik apa tuh jabatan kayak itu setiap tahun tuh yang lain-lain itu naik terus Ustaz. Sama suami saya nggak pernah Ustaz. Oh gitu. Masya Allah. Itu dapat. Itu dapat. Kenapa Bu? Full gitu ya. Kalau teman-teman suami ibu sama juga dapatnya segitu atau cuma suami ibu aja yang dapat segitu? Enggak. Beda-beda. Kalau bonus mah beda-beda Ustaz, nggak ada yang sama. Oh gitu. Saya pikir suami ibu aja dikasih bonus, teman-teman yang lain atau nggak dikasih atau gimana? Kalau Desember itu semuanya dapat bonus, cuman nilainya beda-beda. Oh gitu, ya. Tergantung absen gitu. Padahal kemarin lagi waktu corona itu kan apa namanya kalau ngikuti penilaian kan suami saya kemarin kan tipes, jadi dikoronain gitu loh Ustaz. Jadi kan ya jadi dirumahin selama 2 minggu kalau nggak salah itu. Kalau menurut penilaian kan nggak dapat gitu karena nggak masuk. Masya Allah. Ada lagi kisah yang lain Bu? Boleh lagi diceritain kalau kalau masalah sedekah Ustaz, kan ada tuh orang jualan sabun keliling gitu, sabun cair, sabun buat cuci piring gitu ya. Dia udah sering sih nawarin ke saya, suka beli gitu. Terus kebetulan kan saya nggak begitu suka sama sabunnya, kan sabunnya tuh bikinan sendiri gitu, jadi nggak begitu suka. Saya bilang, kata dia, ibu buat makan Bu, kata gitu. Udah beras aja ya, saya bilang gitu. Ya saya kasih seliter lah itu beras Pak Ustadz. Besok berapa hari kemudian itu kakaknya suami saya kan tadinya tinggal di Jakarta, terus sakit kan pulang ke sini, maksudnya mau di sini, mau di rumah saya gitu. Karena gejala stroke. Di sananya kan dia dapat bantuan corona itu Ustadz, beras berkarung-karung gitu dibawa ke sini Ustadz. Jadi saya ngasih seliter, dibalasnya berkarung-karung. Paling kalau di itu ada kali 50 kilo. Masya Allah. 50 kilo itu habis berapa lama tuh? Berapa bulan tuh habisnya? Saya bagi sama anaknya kakaknya suami saya. Oh gitu. Saya bagi lah. Terus itu saya kan ngasih semangka ke tetangga saya sebelah tuh. Satu seperapat lah, semangka satu itu kan dibagi 4 lah. Saya kasih seperapatnya ya pagi tuh. Pulang dari pasar saya suruh ngasih anak saya. Sorenya tuh ponakan suami saya yang pernah tinggal di sini tuh main ke sini bawa semangka, bawa semangka satu, bawa apa tuh yang lain-lain buah-buahan gitu Ustaz. Masya Allah. Langsung dibalas ya sama Allah. Ya. Terus kemarin tuh yang baru nih Ustaz, bulan kemarin. Ya. Apa namanya, kan sampai sekarang kan maksudnya belum ini utang kan masih terus ya, tinggal 4 juta itu ininya, maksudnya gaji utuh suami saya tuh kebetulan nggak ada lembur, nggak pernah ada lembur sama sekali gitu, pokoknya itu aja. Terus kemarin kebetulan ada
ada kerjaan gitu. Suami saya kan bagian apa tuh namanya desainer gitu Ustadz, anu kayak kulkas gitu. Dia sama supplier gitu kan suruh lembur 2 hari Sabtu Minggu gitu. Kalau hitungan biasa kan cuman dapatnya 700 Ustadz. Tapi di situ di gajinya itu ditulis 2,5 juta. Oh ya Allah, kok bisa? Tadinya saya kan doa gini, ya Allah, kan saya tiap hari telepon ibu saya gitu ya, maksudnya ngobrol aja biasa. Terus saya udah lama gitu kan, gaji suami saya segitu kan, belum bisa ngirim-ngirim. Saya maaf gitu, belum bisa kirim-kirim lagi, saya bilang gitu. Saya tuh bilang sama Allah, ya Allah, saya tuh sedih kalau nggak bisa kirim ke orang tua gitu. Minta ya Allah keajaibanmu, ya Allah, jangan sampai saya nggak bisa kirim, jangan biarkan orang tua saya susah gitu kan. Kadang kalau suka nelpon kan katanya banyak orang hajatan atau apa gitu ya. Kalau orang hajatan kan kadang-kadang sampai 100 gitu dia ngeluarin duitnya gitu. Saya kalau saya telepon kayak gitu tuh sedih gitu Ustadz. Terus saya bilang, ya Allah, saya mau kirim orang tua, ya Allah, jangan sampai saya nggak bisa kirim gitu. Terus akhirnya ya itu, kemarin waktu pas habis kajian gitu, suami saya pulang tuh ngomong gini, terima kasih adek, katanya berkat doa kamu, zikir kamu, katanya apa namanya, lemburan yang harusnya kalau dihitung cuma 700 ini jadi 2,5 juta gitu. Saya nggak percaya tadinya Ustaz, saya lihat di slip gajinya iya. Lembur 2 hari itu ada 700, cuman itu di slip gajinya tulisnya 2,5 juta. Akhirnya saya bisa ngirim ke saya biarpun cuma 500. Bisa tadinya punya utang sama temannya suami, bisa bayar utang suami 700, terus beli, anak saya kan minta skuter gitu, bisa beliin skuter. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Oke Bu, masih ada lagi Bu kisah yang lain Bu? Kalau ada biar saya dengarkan. Ya, kayaknya sih ada yang lupa, cuman nggak ingat, udah lama Ustaz. Oke. Atau mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mendengarkan supaya lebih semangat gitu dalam beramal. Iya. Saya udah membuktikan sendiri, istilahnya apa namanya, jangan apa namanya, berharaplah kepada Allah, jangan berharap pada manusia. Jadi kemarin tuh saya kalau ini udah mikir Ustadz, kalau nggak punya duit tuh mau pinjam ke siapa ya, gitu, udah mikirin siapa yang mau dituju gitu. Sekarang mah ini Ustadz, saya tuh udah pasrah aja, misalnya nggak ada uang pun udah pasrah aja, ntar juga ada rezekinya biarpun sedikit gitu pasti ada. Masya Allah. Jadi jangan berhenti bersolawat ya, pasti suatu saat pasti ada keajaibannya. Amin ya Allah. Oke Ibu, terima kasih ya sudah berbagi cerita di pagi ini Bu ya. Semoga berkah, semoga bisa menjadi inspirasi sama-sama banyak orang. Oke. Iya. Sampai jumpa di lain waktu Bu ya. Saya pamit dulu Bu ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itulah tadi kisah dari Ibu dari mana tadi, saya lupa tempatnya, tentang keberkahan selawat dan sedekah yang beliau rasakan. Yang paling menakjubkan bagi saya adalah selama 20 tahun suami Ibu ini kerja, belum pernah dapat bonus. Tetapi untuk kesempatan tahun ini, tahun yang kemarin ya, dapat bonus 19 juta. Dan itu sangat di luar nalar gitu. Dan teman-teman yang mempunyai kisah-kisah tentang keajaiban selawat bisa untuk mengirimkan
testimoninya ke WA dengan nomor 0812 771 62924, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.